Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga usia sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Shisha TV dalam program Dua Dai Berbagi. Dan alhamdulillah ya saya Agus Idwar juga masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Kimo Hai. Assalamualaikum Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kelihatannya saya agak melo membukanya karena tema kita hari ini itu terkait dengan tema musibah yang terjadi dan juga memang di sini agak melo nih. Di Shisha TV ini sekarang sedang turun hujan, jadi suasananya memang agak syahdu. Iya, begitu. Enggak ada musibah pun kalau hujan memang hawanya mengundang. Mengundang ya, syahduan. Nah, tadi di awal kita sudah sedikit melihat itu sekilas ya apa yang terjadi di belahan sana, tepatnya di daerah Lumajang ya di Jawa Timur. Ya kita tahu telah terjadi erupsi gunung berapi Gunung Semeru. Nah itu hanya sekedar penggambaran dan itu menjadi intro awal dari perjumpaan kita yang membahas tentang musibah, ya kan, bagaimana kita sebagai manusia ini melihat musibah yang terjadi pada saat ini. Baik, jamaah Zumiyah yang dimuliakan Allah, ya kita bicara mengenai musibah. Nah musibah itu kan ada berbagai macam ya, ada musibah yang disebabkan oleh alam, ada musibah yang terjadi karena sebuah peristiwa, ya misalkan kematian atau tabrakan, itu pun adalah musibah. Nah yang ada di hadapan kita, yang sekarang ini sedang terjadi dialami oleh saudara-saudara kita di sekitar wilayah Gunung Semeru adalah erupsi gunung berapi. Nah ada berapa pandangan, ya kan kalau dalil itu ada ayat-ayat kauliyah dan ada ayat kauniyah ya Kimo ya. Iya. Nah kalau yang terkait dengan kauniyah, yaitu apa yang terhampar di muka bumi ini merupakan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apa yang terjadi dan termasuk juga terjadinya erupsi atau letusan Gunung Semeru. Nah, ada yang mengatakan kalau menggunakan akal bahwa apa yang terjadi seperti letusan gunung berapi, kemudian juga tsunami, itu adalah fenomena alam. Yang itu memang selalu terjadi karena apa? Karena alam ini berevolusi, alam ini bergerak. Karena bergerak, kemudian ada patahan, kemudian memunculkan kalau patahan itu terjadi di dasar laut, memunculkan peluang untuk terjadinya yang namanya tsunami. Atau juga gunung berapi seperti Gunung Krakatau yang meletus tahun 1800 ya. 83. Iya. Nah, kemudian akan berpeluang lagi sebenarnya untuk terjadi letusan yang berikutnya karena ini adalah sebuah fenomena alam. Nah, bagaimana kemudian kita ini menangkap Kimo? Ya, karena kan tidak jarang orang mengatakan begini, mohon maaf ya. Waktu dulu saya mendapat informasi ada saudara-saudara kita yang di Aceh dalam tanda petik agak tersinggung. Ketika dianggap, wah di Aceh terjadi tsunami karena di sana terjadi maksiat. Katanya kalaupun terjadi maksiat harusnya yang kena ya barangkali di Amerika sana, di Las Vegas gitu harusnya gitu ya, atau di mana. Nah, tapi di satu sisi juga kita mempunyai ataupun kita memiliki sebuah keyakinan yang harus kita terima bahwa apa yang terjadi musibah ini adalah tadi seperti kita sampaikan di ayat tadi adalah sebagai ujian yang ujung-ujungnya adalah orang diminta untuk bersabar. Nah, sekarang kita akan memulai supaya kita memiliki sebuah pandangan yang jelas dan bagaimana menyikapi musibah ini sehingga kita tidak serta-merta kemudian menyalahkan satu pihak, menuduh orang di sana, oh terjadi banyak maksiat,
Tapi di satu sisi lain kita pun sebenarnya ada ruang introspeksi sebagai manusia yang beriman. Nah, ini menarik untuk kita kaji ya. Ya, silakan Kimo untuk memulai nih kajian kita. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Zumia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga jamaah online ya yang off air ada di lokasi Majelis Dafa Center dan Majelis Kopi Uduk. Terima kasih Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir saat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Apa yang tadi sudah disampaikan sebagai prolog pembuka dari Ustadz Guswar dan sekaligus berkaitan dengan tema bagaimana seorang muslim menyikapi musibah. Kita tarik ulur ke belakang. Ya. Bahwa dalam surah Az-Zariyat itu sering diulang-ulang ayat ini, bahwa tujuan manusia dihidupkan oleh Allah adalah untuk beribadah. Beribadah, bersujud, bertakwa, mengabdi, menjadi hamba Allah. Mereka yang mengikuti peraturan Allah sesuai dengan maps, baik itu mushaf, Quran, ataupun dengan petunjuk bimbingan para nabinya, maka tidak hanya dikasih, bahkan disayang. Karena orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih. Tapi ada juga yang memang kadang mengikuti, kadang tidak. Ada juga kelompok yang tidak mau mengikuti sama sekali. Nah, kita tidak bicara fokus di situ aja. Berarti yang kita akan sampaikan adalah bahwa kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak serta-merta terjadi begitu saja, mengalir seperti ucapan kita bagaikan air. Ya. Sampai pun daun yang jatuh, angin berhembus, itu betul-betul dalam genggaman Allah. Sepertinya mati benda itu, padahal semuanya hidup dan bertasbih kepada Allah. Kalau benda kecil saja mereka bertasbih, apalagi benda yang besar. Apalagi makhluk yang fi ahsani takwim, sesempurnanya bentuk. Sangat amat sekali ditatap oleh Allah dan diperhatikan. Tapi selain manusia saja sangat diperhatikan. Semuanya diatur. Seperti halnya dalam kitab Bada'i'uz Zuhur, kalangan Imam Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji, bahwa gunung-gunung besar jumlahnya kurang lebih 198. Bayangkan dulu berapa ratus tahun yang lalu itu belum ada alat. Tapi seorang ilmuwan muslim ya, terkenal dalam sejarah. Pokoknya ahli sejarah itu Syekh Ibnul Qayyim Az-Zawji menyebutkan dalam kitab ini ada 198 gunung besar. Masya Allah. Dan rajanya adalah Gunung Qaf. Gunung Qaf atau dikenal Jabal Qaf. Di Quran ada surat Qaf itu bicara tentang ya raja gunung. Ada penjaganya seorang malaikat yang ketika Allah menginginkan meletus di satu gunung, ya, maka Allah perintahkan malaikat untuk menarik benangnya dari atas singgasana Jabal Qaf, ditarik benang meletuslah gunung itu. Ya. Jadi nggak serta-merta, oke lah secara ilmiah, ya ilmu geologi kah atau dari BMKG kah, dia ada perubahan, pergeseran segala macam. Itu kisah saja. Sebagaimana orang yang ingin mendapatkan rezeki dalam bisnisnya, ya kisahnya dia ketemu dengan partner bisnis, kemudian membahas apa yang akan dikerjakan, keluarlah kemudian nilai investasi, waktu, uang, ya angka, sampai beberapa saat kemudian mengambil keuntungan, omset, margin dan sebagainya. Ya. Itu kan kisah dibuat. Makanya Allah kasih ilmu, kasih akal gorizat untuk berpikir ke arah sana. Tapi dari mulai awal dia berpikir sampai terjadinya rezeki itu sampai di tangan, itu betul-betul memang skenario Allah. Termasuk ketika gunung meletus, tsunami, itu semuanya dalam skenario Allah.
Bahkan dalam satu peristiwa terjadi itu yang dialami oleh manusia berbeda-beda namanya. Makanya tadi bagaimana sikap kita kepada musibah yang datang kepada manusia? Pasti berbeda-beda sikapnya, gitu loh. Karena apa? Karena musibah yang datang kepada manusia juga berbeda-beda namanya. Ada musibah yang jadi ujian. Yang pertama. Yang kedua, ada musibah yang jadi teguran. Ada musibah bahkan mungkin menjadi hukuman di dunia. Kenapa bisa demikian? Dan kita nggak usah bilang, kok Allah setega itu. Enggak. Ya. Contoh, ya kan? Ketika ada seorang anak, jangan nak, kemudian dilanggar. Ya. Nggak boleh. Nggak baik buat kamu, nanti yang lain nggak akan selamat dan berbahaya. Ternyata dilakukan lagi. Kira-kira ngomongnya sama apa berbeda? Beda. Kamu gimana sih diomongin? Tuh kan udah kasih tahu dulu. Ya. Sampai akhirnya terjadilah yang beberapa kali dan mencelakakan dirinya serta mencelakakan orang lain. Pasti ada tindakan dong. Ya. Apakah orang tua yang demikian itu kemudian dia nggak sayang sama anak? Enggak. Justru karena sayang. Begitu juga Allah. Allah nyuruh. Sholatlah, zakatlah, jaga akhlak, jaga hati. Kemudian tunduk patuh kepadaku. Jangan lalai. Ingatlah diriku. Ya. Kemudian bersujudlah. Kemudian hablum minallah, hablum minannas. Dari sekian banyak miliar manusia, ada yang melakukan dengan baik dengan segala kekurangan manusianya. Ya. Dari sekian banyak juga ada yang kadang dia lalai, kadang juga ingat. Bahkan sebaliknya juga ada yang tidak mau menoleh sama sekali. Tentunya ketika musibah datang pada orang yang taat, yang soleh dengan segala kekurangannya. Karena manusia itu punya kekurangan dosa, kekhilafan. Sesuai dengan namanya, insan, nas, nisyan. Memang lupa. Ya, makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatlah kalian di antara manusia beriman supaya bermanfaat mengingatkan itu di antara mereka. Jadi diingatkan ketika ternyata dia sudah taat, kemudian baik, dipenuhi hak Allah ya dari rukun Islamnya, rukun imannya, maka datang musibah datangnya ya kepada dia jadi ujian. Tujuannya apa? Karena cinta Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarruahu. Kalau Allah mencintai hambanya, dia kirim surat cinta dengan itu ujiankah, dengan wabahkah, dengan musibahkah, supaya dia naik derajat. Ketika lolos, naik derajat, naik martabat, turunlah pangkat, karomah, serta rezeki baru yang lebih luas. Nah, ketika musibah datang kepada mereka yang kadang dia taat, kadang juga enggak. Ya. Dalam bahasa agama tuh ada namanya fasik. Ya, fisk. Jadi ibadah tapi masih ada maksiat, itu namanya fasik. Nah, tujuannya apa? Supaya noleh. Karena Allah sayang kepada dia. Kemudian yang ketiga, musibah juga bisa jadi hukuman atau azab bagi mereka yang tidak pernah mau menoleh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu rumah, ya, musibah datang di satu rumah. Kita bicara skup kecil dulu. Ada berapa orang di rumah itu? Ada 5 orang. Yang 2 taat. Yang 1 lalai, yang 2 nggak mau taat sama sekali. Maka musibah datang kepada 5 orang itu berbeda-beda namanya. Yang 2 orang itu jadi ujian, yang 1 orang itu teguran, yang 1 lagi jadi hukuman. Maka sikap orang yang sedang diuji ketika musibah datang, pertama husnuzon, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Kemudian yang kedua, orang yang ditegur, dia balik, nengok. Ya, untuk beristighfar, mengingat kembali kepada Allah, mengambil hikmah. Dan mereka yang gak pernah menoleh untuk membaca ayat-ayat Allah, bahwa ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Contoh, dalam kitab yang sama, Badai Uz-Zuhur, agak sulit kita mencari kitab ini. Kitab ini ada di Libanon, susah di Indonesia. Saya mendapatkan kitab itu dari guru kita, Kiai Haji Tubagus Muhyil Haq. Ya, langsung dibaca oleh beliau dan hanya beliau yang punya saat itu, dan beberapa kita sempat baca sampai kemudian kita mutolaah di lanjutannya. Malaikat itu tercipta dalam kitab ini disebutkan dari 2 dasar materi. Yang pertama dari cahaya, yang kedua dari salju. Ketika Allah menginginkan satu negara, satu tempat turun salju, maka turun malaikat ini, dia bentangkan sayapnya, kemudian dia kepakan pelan-pelan, turunlah salju. Jadi kalau kita melihat secara ilmiah, waduh, memang udah waktunya nih
Musim dingin turun salju. Mana malaikatnya gitu ya, posisinya di mana? Iya, jadi nggak serta-merta terjadi begitu. Biarkanlah itu menjadi ilmu manusia. Karena kan ilmu ada ilmu langit, ada ilmu bumi. Nah, sampai pun musibah yang terjadi, itu dalam rangka Allah juga tadi. Ada yang dinaikkan derajat, kemudian ada juga yang dicolek supaya noleh balik. Ada yang sengaja dihukum jadi DP. Kalau dia nggak nengok, dan kita nggak bisa memvonis orang. Tidak bisa memvonis seseorang selama dia masih hidup. Ketika ada orang yang berlaku maksiat, kemudian apa dia tuh ujungnya adalah buruk, tempatnya di neraka, belum tentu. Allah yang punya hidayah. Dan ketika saat seseorang ada yang merasa sudah dalam kondisi taat, apakah dia sudah pasti masuk surga dengan ridho Allah? Belum tentu. Karena masih ada nafsu, ada syahwat yang bergejolak. Tetapi ketika seseorang dalam keadaan musibah, kita cuma dua hal. Satu, berlindung dari hal yang kita takutkan. Yang kedua, kita mendoakan mereka supaya mereka bisa bersabar dengan ujian. Karena sabar juga ada beberapa. Ada sabar karena musibah. Selayaknya yang saudara-saudara kita yang ada di Lumajang, insya Allah mereka harus bersabar. Nggak ada tempat lagi, nggak ada lagi, kecuali memang harus sabar. Dan sabar menghadapi musibah itu pahalanya 300 derajat. Tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit pertama Allah. Kemudian ada sabar lagi di atas itu. Jadi kalau orang itu kena musibah sabar, itu masih di derajat ketiga. Ada lagi sabar yang level kedua. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Karena berat mendekat kepada Allah itu dengan syarat-syarat tidak hanya punya uang doang, punya mau doang, tapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ya, siapa yang mampu sabar dalam melaksanakan ibadah Allah, maka pahalanya mendapatkan 600 derajat tiap 2 derajat jarak antara bumi sampai langit pertamanya Allah. Masya Allah. Tapi baru ranking kedua. Ada ranking yang paling tinggi, yaitu sabar menjauhi dari maksiat. Ini. Enggak mereka para pendosa ataupun orang yang berilmu. Ini PR sama. Tapi siapa? Kan berat ini. Yang menjauhi. Karena lalai saja itu sudah bisa dosa. Ya. Maka ketika orang mampu menahan diri, ini ada kesempatan saya melakukan maksiat. Tapi dia tahan, aduh ini akhafullah, saya takut Allah. Aduh nanti tidak hanya karena sebab tadi penjara. Enggak, aduh ntar gimana hukuman. Kemudian dia mampu menahan diri dan menarik, kemudian kembali lurus. Ini pahalanya besar sekali, 900 derajat, tiap 2 derajatnya jarak antara bumi sampai arsy Allah. Masya Allah. Gitu. Jadi kita sampaikan kepada kita, kepada saudara, musibah kecil sampai musibah yang besar sepertinya, ya tetap kita minimanya sabar. Ya, minimal sabar. Ada lagi yang naik derajat nih, di luar yang 3 tadi, tidak hanya sabar pada musibah, tapi dia bersyukur. Karena bisa jadi musibah yang kecil itu menghindarkan dari musibah yang besar. Loh, ini kan Gunung Semeru meletus, musibah kecil atau besar? Ya, dalam Islam dipandangnya ada hal yang lebih besar lagi dari musibah fisik itu. Musibah yang terbesar adalah ketika sudah mulai hilang iman. Sebagaimana anugerah terbesar dari kebalikannya musibah adalah ketika sudah mulai diberikan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya uang 1 miliar, kita minta Ustadz, ya bapak-bapak kasih uang ke Ustadz Guswar ini uang 1 triliun, tolong gimana cara saya biar jadi orang soleh, ahli tahajud, ahli ibadah. Insya Allah duitnya diambil. Ya, tapi belum tentu jadi soleh. Kenapa? Itu bukan hak prerogatif kita, itu haknya Allah. Jadi ketika kita nggak punya apa-apa, ternyata rajin ibadah, itu anugerah terbesar. Terus sebaliknya punya pangkat, jabatan, tapi malas diajak ibadah. Ini musibah yang terbesar. Masya Allah. Selain itu, ketika orang mendapatkan anugerah gemar ibadah, ketika orang hilang kegemaran beribadah, di antaranya ada hal yang datang dan perginya cepat, pangkat, jabatan, kedudukan, rumah, berlian, mobil segala macam. Datang dan perginya cepat. Pagi ada di tangan, ya, siang sudah menghilang. Maka jangan pernah sedih kepada sesuatu yang hilang, karena sesuatu yang hilang itu pasti akan kembali datang gitu loh. Nah, maka ini menjadi motivasi buat kita, juga buat mereka, bahwa setiap musibah yang terjadi pada satu keluarga berbeda-beda namanya. Sekarang bagaimana dengan ada yang di Kabupaten Lumajang? Bagaimana dengan kita yang menyaksikan? Kita yang jauh menyaksikan, pertama berlindung, kedua mendoakan, ketiga mengambil hikmah. Dan bagaimana mereka yang mengalami masa itu? 3 hal itu ketika dia tahu
Karena yang tahu musibah itu ujian, yang tahu musibah itu teguran, yang tahu musibah itu atau hukuman buat dia, yang mengalami itu sendiri. Iya. Nah baik, ini ada 3 poin. Kalau azab itu masuknya kemana? Ke yang ketiga atau di luar itu tadi? Yang ketiga. Oh yang ketiga musibah, hukuman. Bisa menjadi ujian, bisa menjadi teguran, bisa menjadi hukuman. Hukuman itu juga disebut dengan azab tadi. Gitu. Oh, Masya Allah. Nah, dan yang tahu tuh kita sendiri. Dirinya sendiri. Kita nggak bisa ketika ngeliat orang di siang hari tuh kayaknya pendosa. Iya. Ya, terus kemudian terjadilah kebakaran rumahnya. Kena azab tuh. Banyak dosa sih nggak tahu. Karena bisa jadi sepertiga malam ternyata dia ahli tahajud yang luar biasa sujud dan zikirnya. Gitu. Iya. Karena yang tahu itu musibah itu jadi ujian, teguran, ya dia sendiri. Karena yang tahu kualitas ibadah kita kepada Allah, ya kita sendiri. Gitu. Makanya ketika terjadi di Lumajang itu, ada beribu orang yang mengalami. Ya. Maka berapa ribu orang itulah jumlah, apakah itu ujian, apakah teguran, apakah hukuman, berbeda-beda mengalaminya. Ya. Oke, baik. Ini kan musibah itu yang ya ada yang sifatnya itu pribadi, ada yang sifatnya itu adalah kayak yang terjadi di erupsi Gunung Merapi ini, itu komunitas ya, artinya sebagian masyarakat yang berada di sana begitu. Nah, memang tadi Kimo sudah menyampaikan sebenarnya banyak banget ya yang Kimo sampaikan ini secara keilmuan gitu ya. Iya. Jadi mulai dari bagaimana kita menyikapi ya dengan 3 tadi, kita sebenarnya masuk kategori yang mana. Nah, ini yang bisa memproyeksikan itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri, dan tidak arif rasanya kalau kita kemudian menghukumi apa yang terjadi sekarang baik di Lumajang atau dulu sebenarnya yang saya sampaikan tadi di awal ya, ketika terjadi musibah bencana tsunami di Aceh, maka orang bilang wah itu karena di sana banyak terjadi kemaksiatan gitu loh, sehingga banyak juga orang Aceh yang protes begitu loh. Maka sebenarnya ada 2 langkah. Pertama, ketika sudah tahu posisi kita di mana dengan musibah itu pada ujian, teguran atau hukuman, tetapi ada tugas yang lebih penting ketika ternyata di depan mata ini ada orang-orang yang membutuhkan. Belum minana saya harus tetap berjalan. Gitu. Harus tetap apa yang bisa dibantu lakukan. Kalau nggak bisa dengan uangnya, dengan tenaga, pikiran, apa sajalah. Sebagai bentuk bahwa dia memang punya hati gitu. Ya baik. Nah kita seperti sudah tersambung nih Kimo, kita akan selingi ya. Jadi sahabat-sahabat di jamaah Zoom ya, hari ini kita akan langsung saat ini akan melihat ya, karena ada saudara kita yang berada di sana yang relawan dari Delta Tree Foundation yang akan menyampaikan kabar terbaru tentang kondisi ya di sekitar Gunung Merapi. Kita akan sapa dulu ya di sana dengan Mas Tris ya. Halo, assalamualaikum. Dengan Pak Tris ya, Mas Tris. Oh, Mas Akris. Halo, assalamualaikum Mas Akris. Waalaikumsalam Ustadz. Ada suaranya Ustadz? Ya, clear ini. Mas Akris sekarang posisinya berada di mana ya? Ini sekarang lagi di bawah kaki Gunung Semeru ya. Ya. Ya ini radius sekitar kurang lebih 14 km dari Gunung Merapi, Gunung Semeru. Maaf. Ya. Saat ini kondisi Gunung Semeru ini masih malam ini pun masih mengeluarkan lahar panas ya. Ya. Dari kejauhan pun kelihatan warna merah itu sering keluar sedikit demi sedikit. Dan juga biasanya kalau pagi itu lebih jelas abu-abu vulkanik yang dikeluarkan dari Gunung Semeru. Ya, Mas Akris, ini radius 14 km, ini termasuk berarti jarak aman ya. Kalau kemarin yang masyarakat yang dievakuasi itu mereka yang berada di radius berapa? Waktu untuk masyarakat yang dievakuasi itu sekitar radius 1 sampai 10. Itu dievakuasi turun ke kota semua, dan mereka yang tinggal di sana itu lari ke tempat saudaranya, bahkan sampai puluhan, bahkan ya 30-an kilometer lah dari lokasi kejadian, karena saking takutnya, saking paniknya ya. Karena kan bencana kemarin itu bisa dibilang mendadak banget ya.
tidak ada informasi dari BNPB atau BPBD ya terkait tanda-tanda tersebut. Ya, Mas Akris sekarang apakah kita bisa melihat ini kalau Mas Akris bergerak barangkali ke posisi semburan lahar gunung itu masih terlihat atau sekarang sudah tidak terlihat sebenarnya? Kalau dengan kasat mata apakah bisa ditangkap oleh kamera apabila Mas Akris sekarang barangkali bergeser backgroundnya ke arah Gunung Semeru? Ya, mungkin kalau ini kebetulan saya lagi di luar ya memang ini tempat di pinggir jalan. Kalau misalkan kita lihat ke depan sana mungkin kalau di zoom mungkin tidak bisa ya kalau tidak bisa di zoom. Nah itu bisa terlihat nggak itu titik merah? Ya memang agak susah ditangkap oleh mata, tapi iya. Itu laharnya. Iya betul, itu masih sedikit demi sedikit itu keluar ya. Di sana dan itu lihat kedip-kedip di atas merah, itu proses keluar lagi. Tapi memang sinyal bagus ya di sana. Alhamdulillah untuk malam ini bagus, di langit di sini juga cerah. Alhamdulillah bintangnya juga terlihat banyak. Biasanya kalau hujan itu sinyal rada terganggu di atas. Karena memang kita posisinya ini di atas ya. Baik. Walaupun debu sekarang kalau dilihat dari erupsi tersebut debu apakah sampai sampai ke radius 14 km ini, Mas Akris? Alhamdulillah untuk radius ini debu tidak sampai ya, Ustaz. Ya, debu itu hanya sampai kisaran di radius 10 km dari Ya, Mas Akris apakah sudah berkunjung ke tempat barangkali penampungan para pengungsi? Sudah melihat langsung? Ya, kebetulan tadi saya sudah mendatangi beberapa posko pengungsian dan memang dapat kabar dari beberapa penanggung jawab posko. Di sana itu sedikit pengungsinya karena dia lebih memilih jauh keluar kota ke tempat saudaranya karena khawatir kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Karena kan saking paniknya, jadi mereka berusaha menyelamatkan diri sejauh-jauh mungkin. Ya, baik Mas Akris, nanti mungkin bisa diupdate ya. Kita juga pengen tahu sebenarnya. Kalaulah tadi Kimo sempat menyampaikan, ya kita ini barangkali yang jauh dari Semeru ingin berdonasi, kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat ini? Mungkin disimpan dulu saja, nanti disampaikan kembali ya. Jadi biar sekarang wajah sahabat-sahabat di Zoomia ini bisa melihat langsung wajah Mas Akris ya dari Delta Sri Foundation yang sudah langsung terjun ke sana. Ya, jadi artinya kita memiliki konektivitas ya, kita memiliki sahabat memang yang langsung terjun dan melihat kondisi. Nah, tolong ditahan dulu barangkali nanti di akhir-akhir acara kita ini ya bisa disampaikan apa kebutuhan yang paling mendesak yang diperlukan oleh masyarakat di sana. Sementara terima kasih Mas Akris. Oke. Baik, Seth. Ya. Ya alhamdulillah di sini juga sudah mulai berdatangan ini bapak-bapak kita ya di seputar Shisha TV. Alhamdulillah. Tadi walaupun hujan sedikit ya Pak ya. Iya, coba kamera ke sana. Iya. Baik, ini sudah ada pertanyaan, kita langsung saja karena lebih baik begitu setiap ada pertanyaan langsung diberikan jawaban. Iya. Dan pertanyaan ini dari Kang Deden ya. Kang Deden, mohon pencerahannya Ustadz, sejauh mana dahsyatnya sedekah untuk menghindari azab atau musibah yang terjadi? Nah, ini hubungan antara ujian, musibah dengan sedekah. Silakan Kimo. Ya, baik. Bahwa sedekah itu kan banyak sekali ya multifungsi dan faedahnya ya. Disebutkan banyak untuk sesuai dengan namanya. As-sodaqatu hiya, sedekah itu adalah sodako imanan. Orang bersedekah pertama ya dia menampakkan kalau dirinya beriman. Karena kan yang mahal tuh bukan angkanya, yang mahal bukan siapa yang nerima, yang mahal tuh ketika dia mengambil sesuatu atau benda gitu ya, belum sampai di tangannya seolah dia berucap nanti juga Allah ganti.
Itu yang mahal itu sebenarnya. Oh. Meskipun memang orang beribadah itu ada yang ya mencari menghindar diri dari ketidakberkahan. Ada yang beribadah supaya jangan sampai masuk neraka. Level kedua, ada yang beribadah, bersedekah, sholat supaya pengen surga, pengen berlimpah rezeki. Boleh itu kan tadi. Nanti juga Allah ganti. Itu yang mahal sebenarnya. Kemudian yang kedua, sebelum nyampe ke tangan itu Allah sudah siapkan gantinya. Minimal 10, kemudian di tengah-tengahnya 700, sampai maksimal ada afan, modo'afan, berlipat-lipat, tidak tertinggal. Ya sesuai dengan maunya Allah. Kemudian yang kedua tadi, setelah menampakkan sedekah, menampakkan iman, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Iya. Ya, itu diantara fungsi. Karena tanpa untuk bala pun, sedekah itu mencuri perhatian Allah. Iya. Derajat manusia hidup itu ada beberapa. Pertama ada namanya insun. Iya. Insun, manusia. Insanun, nasun. Yang penting hidup, yang penting makan, yang penting berumah tangga, yang penting kawin, yang penting ya ngumpul. Gitu. Asal yang penting ya hidup aja udah. Iya. Nah, diminta oleh Allah naik yang kedua. Jadi abdun, jadi hamba. Kalau sudah jadi hamba, dipenuhi hak Allah. Nggak hanya hidup doang. Nggak hanya asal punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah. Enggak. Jadi dipenuhi hak Allah, sudah abdun. Tunduk patuh sesuai dengan namanya. Abdun. Tunduk patuh jadi hambanya Allah. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ingat tujuan Allah diutus selain surat Az-Zariyat untuk mengabdi pertama kali. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu loh. Ya ingatlah ketika Allah berucap kepada malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru sebagai wakil. Iya. Ini yang ketiga ini sebenarnya yang pertama, derajatnya tinggi, jadi wakil Allah. Apa sih kerjaan Allah? Ya, menyayangi, memenuhi, memelihara dan sebagainya. Jadi Insyaallah. Tidak hanya menyembah, tidak hanya asal hidup, tapi mulai melihat ada orang pengennya betui gitu loh. Nah, dengan sedekah ini menatap perhatian Allah. Yang kedua, dia mulai menjadi wakil Allah. Kalau sudah jadi wakil Allah, kira-kira kalau seorang direktur punya wakil direktur, direktur sama wakilnya kira-kira sayang nggak Pak? Iya. Ya, harusnya ya. Karena di perusahaan banyak juga ya wakil dirut sama wakil direktur nggak kompak. Karena lebih selangkah lebih maju wakil direkturnya. Tapi ini yang hak, bahwa orang yang sudah melakukan apa yang menjadi maunya Allah, dia menjadi, ini dicatat tanda kutip ya. Kalau bahasa guru saya kayak Haji Fatur Rahman atau Ayah Hoong, kalau kita sudah memenuhi maunya Allah, sudah menjadi wakil Allah, maka kita menjadi Allah kecil gitu. Tapi jangan diterjemahin, wah ini orang aliran sesat. Kenapa menjadi Allah kecil? Karena apa yang dia lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur 24 jam, ya sudah Allah sudah. Iya. Gitu. Jadi orang yang sudah mampu bersedekah, bukan hanya untuk menolak bala, tanpa ada kebutuhan dia sedekah, maka dia sudah menjadi wakil Allah. Kalau sudah menjadi wakil Allah, maka tidak hanya menghindarkan diri dari musibah, bahkan selalu disayang oleh Allah. Kalaupun ujian itu tetap berlaku, ingat, ad-dunya darul imtihan, dunia itu ladang ujian. Kalau bicara ujian, ya harusnya nangis terus, sedih terus, galau terus, menderita terus, gelisah terus. Ternyata nggak gitu-gitu amat. Masih punya rumah, tempat tinggal, pangkat, jabatan. Sesekali nangis, sedih, galau, wajar. Kembali kepada asal dunia. Dunia adalah ladang ujian. Gitu. Jadi gini, Kimo, kan orang tuh kalau mengartikan bala itu adalah sesuatu yang negatif. Contoh nih, misalkan captain nih, pesawat gitu kan. Kan kalau pesawat itu naik pesawat, cenderung rasa kekhawatirannya lebih tinggi daripada nyetir mobil, itu lah Pak. Iya nggak? Karena nyetir mobil nggak akan ada jatuh gitu loh. Nabrak aja nih. Paling dibilang nabrak ya. Atau ditabrak. Tabrak. Kalau pesawat rusak sedikit kan jatuh nih urusannya nih. Nah, jadi untuk menghindarkan terjadi bala, maka ini mungkin bisa saya diperjelas lagi, bala itu dengan sedekah. Jadi mungkin nggak bisa tiap hari kasih sedekah deh supaya jalannya lancar, supaya aman, supaya nggak terjadi sesuatu yang merugikan kita. Nah, tapi di satu sisi, tadi kan Kimo udah bilang bahwa yang namanya musibah itu adalah ujian. Ujian itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan. Lah kok kita tolak? Nah, ini gimana jadinya nih?
Gimana kita menempatkan Nah, nyelip di tengahnya. urusan ini deh. Katanya bala itu untuk meningkatkan iman dan derajat. Kok ditolak dengan sedekah gitu kan? Iya. Jadi ternyata gini, misalnya gini. Sebagaimana husnuzon, baik sangka, yakin, itu mampu prinsipnya tetap sampai kepada dia. Tapi teknisnya mungkin bisa berubah. Contoh seperti doa, ya Allah panjangkanlah umurku. Apa terus dia yang di langitnya itu di Lauhin Mahfud umurnya sebenarnya cuma 60, dengan doa itu jadi 90? Enggak, tetap 60. Cuma dengan doa ya hidupnya jadi berkah gitu. Ujian itu tetap datang kepada dia. Tapi dengan sedekah dia mampu mencari jalan keluar, dia tetap selamat, dia kemudian diberikan kesehatan, diberikan juga ketemu orang-orang yang lain. Meskipun musibah yang datang kepadanya pasti juga akan menjadi kebahagiaan bagi kaum lain. Atau dalam bentuk ujiannya agak dimodifikasi sama Allah gitu ya. Iya, bisa jadi. Kalau manusia aja bisa, manusia bisa modifikasi. Jadi yang tadinya ujiannya menyakitkan dimodifikasi jadi bahkan bisa jadi musibah yang diterima seseorang. Sepertinya kayaknya ini besar nggak kuat. Sebenarnya nggak ada musibah kok gini amat, enggak. Yang hilang tuh bukan sabarnya. Nggak ada sabar dibatasi. Tidak ada batas dalam sabar. Yang ada adalah ilmunya nggak nyampe gitu. Bahkan bisa jadi musibah yang kecil bagaimanapun besar menurut kita, hakikatnya bisa jadi memang untuk menghindarkan dari musibah yang besar. Ingat gak ketika seseorang naik mobil buru-buru, kemudian tengah jalan meletus, sementara kita dia lagi ditunggu, sampai akhirnya dia marah-marah, gimana ya lagi buru-buru gini meletus. Nah, nggak lama dibengkelin, setengah jam selesai, pas jalan langsung macet. Ada apa? Oh ternyata ada tabrakan beruntun. Oh untung saya bannya bocor. Iya, waktu kita ke puncak waktu ban bocor berarti ada hikmahnya. Bisa jadi ada hikmahnya. Ya, cuma masalahnya udah ada yang ngomong dulu. Hati-hati juga nih mulut emang. Ada filmnya kan dulu zaman Jaka Sembuh Beli Prima tuh, Srida Pahit gitu. Iya, jadi ada kejadian gini Pak. Ajak Iban deh barangkali bisa buat dorong, bener kempes bannya. Tapi itu nggak dorong kan? Iya. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum dari Ketua Jajaka. Assalamualaikum Ustadz. Abi mohon pencerahannya. Dengan adanya bencana ini di tahun 2021 akhir tahun, apa ada kaitannya dengan ramalan Jayabaya, Sabdo, Palon, atau memang sudah mendekati akhir zaman? Jangan gitu, ini HP-nya apa sayang? Ya. Baik. Ya. Ini ada suara-suara. Suara masuk ya. Ya dijawab dulu Kimo. Jadi kita bicara tentang ramalan. Kalau sudah bicara ramalan tuh kayaknya sudah kayak gimana ya? It's okay lah. Itu. Mungkin karena saya panggil Kimo kali ya, jadi cocok juga. Memang sudah hampir semenjak ada Zoom bersama Ustadz Guswar nih, Bapak sekalian, saya sudah mulai akan mencoba cari nomor teleponnya Ki Joko Bodo, Ki Prana. Apalagi ini udah serba hitam ya. Di luar sana udah mulai dipakai pelang tuh, Kimo. Menerima konsultasi. Jadi ramalan dalam hadis itu disebutkan kadzabal munajjimun walau sodaku. Berdustalah para peramal meskipun kejadian dan benar gitu loh. Ya, jadi ini kan biasanya kerjaan dulu jin yang suka ngambil, dijual, berita di langit pertama sama di dunia dijual kepada paranormal. Jadi meskipun kejadian itu bukan karena dia. Atau kejadian kemudian ramalannya apa? Detukan terwujud? Bukan. 1 detik ke depan tidak ada yang tahu hidup orang. Orang boleh dipercaya ramalannya kalau dia bisa menentukan dan bisa tahu kapan dia mati. Saya akan mati tanggal sekian. Meskipun ada ulama yang begitu. Seperti yang di Saharjo itu, ayo mandi semua. Abah udah mandi, bentar lagi ada tamu. Pijitin 2 orang sini. Sudah pijitin gak lama. Ternyata tamunya tadi malaikat Israel. Dan itu pun ya hanya bentuknya tuntunan gitu loh. Tidak ada yang tahu. Jadi kalau tadi disebutkan ada kaitannya dengan ramalan, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Ya, ketua Jajaka. Ketua Kalau kaitannya dengan ini dengan akhir zaman ada banyak bencana. Tidak ada yang tahu tentang tentang ruh, tetapi memang Allah memberikan tanda-tanda dalam hadis, dalam ayat, memberikan poin-poin supaya kita tuh memang mengerem diri gitu loh. Ya, terjadi bisa kapan saja. Allah yang menggenggam waktu. Apalagi kalau bicara tasawuf, bahkan waktu itu sendiri adalah Allah.
Cuma kan tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah apapun gitu. Tapi waktu itu tadi ya, jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau misalnya ada orang ramal, yang jelas siapapun sehebat dia, bahkan para nabi pun ketika dia berucap kau nanti ke depan akan begini, itu bentuknya memang hidayah bukan ramalan. Allah. Jadi memang ya cenderung biasanya kalau usia sudah di atas 50 itu selalu mengatakan bahwa apakah ini akhir zaman. Sebenarnya sesuai juga barangkali dengan pertanyaan kalau bicara mendekati sudah akhir zaman. Sudah mendekati akhir zaman memang sudah dikasih tahu. Iya. Kita kemarin sudah ngomongin kan tentang bicara tentang waktu Maulid itu. Zamanul Rasul, zaman sahabat kibar, sahabat sigol, zaman tabi'in, tabi'in, zamanuna. Udah nggak ada zaman. Zaman kita udah nggak ada zaman lagi. Nah, dari peristiwa ini ya kita bisa mengambil sebuah hikmah besar bahwa setiap kita dari 24 jam hidup, nggak usah bicara Semeru yang luar biasa, ya. Kita sendiri pun dalam sehari itu ada tawa, ada tangis. Orang suka ngomong, Ustadz saya sudah hampir 2 hari ini nangis terus. Dusta itu. Orang 1 jam nangis gak berhenti aja, mata bejendol, biji mata geser. Bener nggak? Bapak pernah lihat nggak biji mata kendor? Gitu, nangis. Atau misalnya saya 2 hari lagi ketawa mulu. Jangankan 2 hari, nonton lawak 20 menit ketawa nggak berhenti, perut sakit, ke toilet. Jadi artinya memang dibuatlah 24 jam. Dari tadi pagi ada nggak sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita? Karena Allah memberi itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Dan Allah itu tahu apa kebutuhan kita. Gitu. Jadi ada saja. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan musibatu qaumin farhatun inda qaumin akhor. Bahkan terkadang musibah satu kaum itu jadi kebahagiaan bagi kaum yang lain. Bukan berarti tertawa di atas penderitaan. Ketika seseorang meninggal dunia, anak istrinya, keluarganya, kakak, adik, paman, bibi, kakak, adik, wafat, itu menangis bersedih. Tetapi sampai di pemakaman, tukang kembang, tukang aqua, mereka senang dagangannya laku. Dan begitulah cara Allah. Dan kita suka ngomong bahwa doa itu di atas tabrakan. Bukan berarti benar tabrakan. Pak kuat-kuat. Doanya dokter dengan doanya ustadz. Itu Pak cepet-cepet. Doanya dokter, Pak nanti Bapak akan sembuh kalau Bapak 2 kali kontrol. Dokter. Kalau ke ustadz kan Bapak 2 kali lagi datang. Itu jarang ya. Ini minum. Insya Allah Bapak sehat. Gitu Pak. Tapi hati-hati kalau sudah ada tukang gali kubur, soleh, ahli tahajud, akhlak yang bagus. Dia berdoa. Sekali angkat tangan. Ya Allah turunkan rezekimu. Satu kampung bisa mati gitu. Bener nggak Pak? Karena rezeki dari mana Pak? Gali kubur mendemin orang. Bener nggak? Iya. Jadi Pak kuat-kuat. Makanya kadang kita suka bingung kalau ada tukang gali kubur itu nggak sholat. Padahal tiap hari mendemin orang. Tapi hati-hati kalau ada tukang gali ahli ibadah. Mati mulu tuh di kampung tiap hari. Sesuai dengan doanya. Gitu. Ya, saya kira kita barangkali dalam kehidupan ini ya pernah merasakan ya. Saya itu tadi lihat di TV. Kebetulan ada siaran. Saya tuh suka ngelihat kalau di channel geografi gitu. Channel lah itu ini. Week Tuna. Jadi orang yang suka mancing tuna tuh Pak. Ya kan tadi itu sedang battle itu antara penelayan sini dan sana. Ada satu di sana dia bicara begini, saya sempat ditabrak oleh motor oleh seorang perempuan. Ya kan kemudian saya masuk rumah sakit, 2 bulan saya harus terapi karena kaki saya ngilu, saya nggak bisa bergerak lagi. Terus kemudian dia hanya berbicara pada dirinya, jangan-jangan ini adalah akhir, sudah habis deh kehidupan saya. Nah kemudian ada temannya satu kemudian melihat dia seperti itu sudah mulai agak pulih, diajaklah dia mancing, gitu diajak mancing. Nah dari situlah akhirnya muncul keinginan dia mancing ikan tuna. Sampai dia bilang kalau dulu saya nggak ditabrak, ini orang non Islam loh ngomong loh, ya umum ya. Kalau saya dulu nggak ditabrak, mungkin saya tidak akan jadi nelayan tuna. Oke, yang di sini yang pernah disenggol siapa nih? Jadi memang gini, bicara secara logika yang kita lihat, 7,8 miliar, hampir 8 miliar manusia di bumi, cek mukanya nggak ada yang sama, meskipun kembar, pasti ada bedanya. Kalau muka saja dibuat oleh Allah nggak sama, apalagi ujian-ujian hidupnya, itu hebatnya Allah di situ. Maka ketika ngelihat ada musibah segala macam, subhanallah ya Allah, kita selalu balikin ke Allah karena pasti ada permainan Allah. Setiap kita nih, kita yang di sini kan ujiannya beda-beda.
Gitu. Iya, iya. Bahkan disebut sabar yang benar adalah tidak mengeluhkan kepahitan hidup kecuali hanya kepada Allah. Ya. Sabar yang sesungguhnya itu, kalau sudah tumpah ya, kepada selain Allah, udah nggak sabar. Gitu. Iya. Nah, Sabar. ini Kimo, ini masalah nih. Hmm. Kadang-kala kan kita itu berdoa yang mendatangkan sesuatu. Contoh begini, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang sabar. Nah, berarti kan sama juga kita ingin mendatangkan ujian. Ya, jadi sebenarnya harusnya gimana sih doa? Ketika kita berharap ya Allah jadikan saya sabar, otomatis kan sebenarnya kita mengundang akan adanya ujian yang datang dari Allah. Nah, itu kemudian juga ada juga kita bahkan berdoa minta dijauhkan dari ujian. Padahal ujian itu menjadi syarat kenaikan derajat kita. Ini kayaknya kok jadi yang satu menolak, yang satu pengen, yang satu menghindar, yang padahal itu memang menjadi salah satu syarat untuk kenaikan derajat. Oke, ini meskipun kita di Shisha TV, tapi saya senang Pak, karena aslinya manajemen dosa keluar malam ini. Ini pertanyaan manajemen konflik harus gitu, udah mulai ada yang ngeyel-ngeyel nggak apa-apa gitu kan. Yang jelas ada memang ya orang di Quran sendiri disebutkan memang kita untuk supaya bermohon kepada Allah petunjuk. Jadi bukan pengen jadi sabar, sebenarnya petunjuk. Nanti datang dari Allahnya itu petunjuknya sesuai dengan doa dia atau tidak. Karena semuanya itu berproses gitu. Allah kadang memberi sesuatu itu nggak langsung. Sekarang manusia aja bisa buat alat mainan seperti kerambol, tek, der, begitu Allah juga. Ya. Ketika ada seorang pemuda dia berdoa, aku single ya Allah, aku ingin di usia tahun ini saya ingin menikah. Ya, kemudian dia sholat 5 waktu, dia juga baik sangka kepada Allah, bahkan setiap hari dia bersedekah. Ya. Sampai akhir sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia sabar nunggu jodoh. Ya Allah, aku ingin jodoh yang baik. Nggak ketemu-temu. Ya. Meskipun banyak mungkin di sekitarnya tuh. Ya. Tapi karena dia punya kriteria, yang nyari yang soleha. Nggak ketemu, ya Allah. Akhirnya suatu saat, saya pokoknya gajian bulan ini berbeda. Ingin saya sedekahkan untuk menjemput keajaiban jodohku. Selesai gajian, tanda tangan, dia sedekah semua. Pulang, dia di jalan tabrakan. Buah. Ya Allah, aku kan mintanya jodoh, kenapa tabrakan? Iya. Sampailah di rumah sakit, dia hampir beberapa minggu tiap hari dirawat oleh seorang dokter yang sedang praktek. Dokter muda. Karena memang perangainya baik, akhlaknya bagus, nggak lama akhirnya kenalan, telepon. Dokternya perempuan? Ya, kalau dokter laki kita balik lagi ke judul yang dulu, LGBT. Gitu kan. Alhamdulillah. Ketemulah jodoh. Gimana kalau perawatnya jangan dokter? Hah? Perawat. Iya. Saya ulang lagi ceritanya. Iya. Jadi suatu saat. Soalnya biasa yang merawat lebih intens adalah perawat. Iya, Kimo. kan perawat. Iya. Kalau ternyata dokter itu kan ainur ridwan kulli aibin kalilah. 7 kali 7, 49. Setuju nggak setuju? Pertama penampilan. Pertama penampilan ternyata, kena itu kan ainur ridho. Akhirnya gara-gara dirawat dia malah mendapatkan jodohnya. Ya ini kan kita nggak cerita fokusnya, fokus kepada skenario. Kita ngelihat, begini cara Allah ya. Perlu ditanya nggak dulu ketemu jodoh di mana aja? Ada tabrak-tabrakan nggak gitu? Kalau dulu nggak pernah, gimana kalau sekarang kita tabrakin? Jadi itu contoh kecil. Ya, karena Allah itu luar biasa. Kalau sehebat-hebatnya film Hollywood, yang imajinasinya tanpa batas. Tapi kadang kita suka tebak. Apalagi kalau maaf buat para pembuat film, Indonesia masih bisa ketebak lah. Bukan karena sebab jelek, karena orang Indonesia sekarang semakin pinter gitu loh. Nah, film luar suka dibalik. Kadang jagoannya bijaksana sekali ya. Jagoannya keren, penjahatnya malah jagoannya jelek, penjahatnya yang ganteng. Kalau di kita kan masih penjahatnya itu ganteng, jelek, jagoannya tuh yang cakep lah. Intinya skenario manusia, saudara manusia masih bisa ditebak. Tapi Allah nggak mau, nggak bisa. Aku tidak bisa. Bahkan musibah yang diberikan kepada manusia, pertama Allah ingin memberikan ujian, teguran, kemudian hukuman, dan diantara poin yang kedua, Allah ingin menampakkan ini loh aku. Dosa yang dilakukan karena sebab dosa yang menyekutukan Allah biasanya disikat dengan musibah besar. Iya. Ya, maka rentan nih kita nggak memvonis siapapun yang terkena musibah. Kita sangat berduka cita dan ini juga wanti-wanti buat kita. Tetapi tempat-tempat yang memang berpotensi untuk terjadi kemusyrikan. Kalau dosa kecil kemudian sendiri
dilakukan sembunyi-sembunyi, yang kena cuma dia. Iya. Tapi kalau dosa dilakukan terang-terangan dan jumlahnya nggak sendiri banyak, kemudian yang alim diam, itu yang kena nggak hanya mereka yang melakukan. Semua kena. Itu hukum kausalitas. Ya. Maksudnya hukum yang bakal memang terjadi seperti Yang terjadi demikian. Cuma memang tadi ada orang-orang tertentu yang 1-2 orang seperti yang diselamatkan supaya menjadi hikmah gitu kan. Tetapi kalau dosa itu dilakukan karena sebab sombong, ini beda lagi. Ada manusia sombong. Kata Allah, at-takabburu ridai faman takabbaru faqad naz'a ridai. Sombong itu selendangku. Siapa manusia sombong? Dia mencuri selendang dariku. Maka Allah memberikan sebuah musibah itu bukan dengan sesuatu yang besar seperti musibah, gunung meletus, longsor, tsunami, banjir segala macam. Justru dengan hal yang kecil. Maka dalam banyak riwayat ini seperti Ibrahim dengan Raja Namrud dengan kesombongannya, dengan lalat. Kemudian sekarang bagaimana dengan wabah corona? Bisa jadi banyak orang kita yang sombong. Tidak mau menerima nasihat, menolak kebenaran. Itu kesombongan. Maka Allah kasih hal yang kecil. Maka untuk saudara-saudara kita yang ada mungkin di tepian pantai, di bawah kaki bukit, di bawah gunung, kemudian di sekitar sawah, danau, itu sangat rentan. Karena di tempat-tempat itu memang banyak perihal selain kuasa Allah, ada juga peran-peran seperti jin yang dia ingin mencari muka pede di depan manusia bahwa akulah yang mempunyai kekuatan, aku penjaga danau, aku penjaga gunung. Sehingga manusia ketakutan. Dan dulu belum ada ulama, sehingga akhirnya ada sedekah gunung, sedekah laut, sedekah sawah, sedekah danau. Dan itu talbisul haqqo bil batil. Sepertinya sedekah. Tapi dia mengakui bahwa ada kekuatan selain Allah pada sawah, pada danau. Dan itu adalah kemusyrikan. Dan Allah pasti akan berikan sesuatu yang besar supaya jangan fokus ke danau, jangan fokus ke gunung, tapi fokuslah kepada aku. Jadi musibah, nah ini nih dengan ayat yang tadi. Artinya bahwa musibah itu terjadi sebenarnya bisa jadi karena ulah dari manusianya itu sendiri. Karena perbuatan manusianya itu sendiri yang memancing terjadinya musibah. Dalam surah At-Taghabun disebutkan ayatnya kurang lebih ayat 60 sampai ke sana itu. Sesungguhnya aku tidak zalim. Kalian pelaku kezalimanlah. Ya, Allah itu tidak zalim. Wa antum tadzlimun. Iya. Jadi Allah nggak zalim. Ya contoh kecil gini lah. Maaf nih, kita cerita tentang contoh. Ya, ini tahu ada hubungannya dengan musibah. Ustadz, aku mau divorce, aku mau pisah. Kenapa? Ya udah nggak cocok. Oke, saya tanya, kenapa manusia dijodohkan? Ya takdir. Ada lagi jawabannya. Nggak tahu Ustadz. Ya karena nggak cocok. Karena nggak cocok. Ada yang lakinya ini, perempuannya biasa. Oke Ustadz, tapi kan saya pengen baik, pengen soleh. Oke, dulu waktu menikah dengan ini ada niatnya nggak? Ya niatnya, boleh nggak saya tebak? Karena harta, pangkat, jabatan, karena sebab dia ganteng, dia punya gaji segala macam. Iya Ustadz. Punya nggak? Punya Ustadz. Allah menepati janjinya. Tapi kan saya pengen ibadah Ustadz. Pengen punya suami jadi imam, sholat. Dulu ada nggak waktu nikah pikiran ke sana? Nggak ada Ustadz. Allah nggak zolim. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu dikembalikan kepada kita. Cuma bicara waktu tadi walas demi masa Allah yang punya waktu. Iya. Gitu. Man yazro yahsud, siapa yang menanam dia menuai. Kecil besarnya tergantung bagaimana dia menanam. Iya. Semakin hebat dia rajin dalam menanam, ibadahnya berkah datang kepadanya. Semakin banyak yang dilakukan, hebatnya Allah adalah masih memberikan garansi dan kesempatan. Ayo balik. Dikasih musibah ini belum nengok. Kasih musibah belum sholat. Ayo sholat. Ada juga orang yang dikasih rezeki banyak belum sholat. Kasih rezeki banyak belum sholat. Tetangganya lihat, tambah kaya aja tuh orang. Padahal istidraj. Ya. Dipur bahasa kita. Dipur. Malaikat Mikail udah dikasih rezeki. Udah. Sholat belum? Belum. Kasih lagi. Kurang kali. Kasih lagi 10 triliun. Kasih lagi 10. Belum juga. Coba kasih lagi 100 triliun. Belum juga. Akhirnya diambil semua. Masya Allah. Gitu loh. Jadi itu surat cinta tadi. Dan kita sebagai muslim, setiap kita, saya semua ngalamin. Siapa manusia yang paling dicintai Allah? Rasulullah. Siapakah manusia yang paling banyak ujiannya di dunia? Ya Rasulullah. Semua nggak terlepas. Bahkan ya, ada seorang jamaah, Pak, Bapak ini. Ya Ustadz susah Ustadz. Bapak coba, ya Ustadz mah enak. Siapa bilang?
Kita juga sama semua ujiannya. Cuma kita pinter-pinternya bersandiwara di depan manusia. Kedua, pinter-pinternya nyembunyiin hanya untuk Allah ceritanya. Masya Allah. Jadi udah ketahuan lah Pak ya sekarang bahwa apa aja masalah yang dihadapi oleh Kimo. Iya. Kita doakan mudah-mudahan permasalahan itu cepat selesai. Makanya saya pakai baju hitam karena sedang berkabung. Ternyata kita saling berduka cita. Jadi begini, inilah luar biasanya Islam ya Pak ya. Ketika ada sebuah kejadian, maka Islam itu membuka celah untuk melihat dari sisi manapun dengan paradigma apapun. Baik itu adalah paradigma kesabaran, paradigma ujian, paradigma azab. Jadi semua sisi itu lengkap gitu. Dan itu dibahas dalam agama Islam. Artinya, orang tua bilang, lu mau lari kemana aja, di situ ada Islam. Lu mau lari kemana aja, di situ ada Allah. Lu mau berbuat apa aja, di situ ada kok dalil-dalil ataupun pandangan yang bisa ya melihat, ya bisa membenarkan atau tidak benarkan permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Jadi bukan dengan ada musibah itu kita berlari. Ya kalau menghindar dari gunung meletusnya, ya harus menghindar. Banjir dia pergi dalam rangka kalau ini tahu adalah ujian, terus mendekat. Iya. Takut kepada manusia ya dengan cara menjauh. Takut kepada Allah, mendekat ke Allah. Ya, mendekat kepada Allah. Boleh nggak kita doa gini Kimo? Kan kita boleh minta apa aja sama Allah dong. Iya, bebas. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ujian yang nikmat-nikmat ya Allah. Dan berikan pula kemampuan untuk mengatasi ujian tersebut. Boleh nggak kayak gitu? Ya, boleh aja bebas. Bebas. Khususlah buat Ustadz Gus Dur bebas. Enggak, karena maksudnya kalau kita kan membangun hubungan yang apa ya dengan Allah itu. Doa dalam salat duha, Allahumma inna duha'uka wa bahaba'uka wal jamaluka wal quwwata wal qudrata wal ismata Allahumma kana rizqi fis sama'i fangzilu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana ba'idan faqribu wa in kana haraman fathiru wa in kana qalilan faghfir. Itu doa rinci, itu kias buat kita. Kita doa boleh rinci nggak apa-apa. Kalau bicara tasawuf, udah minta berkah aja, Robbana atina minta berkah. Kita buat orang yang belajar nggak apa-apa, latihan diri, latihan ngobrol intinya kepada Allah. Betul. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunin, kalau ada di bumi keluarin, jauh deketin. Kalau misalnya sedikit banyakin, kalau haram hal sucikan gitu, itu boleh. Jadi maksudnya jangan sok kuat gitu loh, jadi orang itu. Jadi apa adanya, ya Allah kan hamba ini nggak kuat ya Allah, lemah. Jadi tolonglah datangkan ujian Allah, itu yang nikmat. Kau minta kepadaku, astajib lakum. Iya. Tapi aku mau lihat, coba sehebat dan selama apa sih kau kuatnya? Gitu kan. Seperti anak muda badannya gede, mukul batu, pakai balu besar, palu batu. Der. Sampai 100 kali nggak pecah-pecah. Datang kakeknya, Kiki, nah baju. Ini kayak batu dipukul 100 kali nggak pecah-pecah. Oh. Coba sini sama kakek. Kakek lagi saya aja nggak pecah-pecah. Dipukul mesti kakek. Der. 5 kali doang. Prak pecah. Cucu bengong. Wih, kakek hebat loh. 5 kali doang pecah. Kakek enggak hebat. Ini batu emang pecahnya 105 kali. Iya, cuman dia udah nggak sabaran aja ya. Udah mau pecah kok berhenti, cu. Udah mau dikabulin doa berhenti. Kata Allah, siapa itu? Hambamu ya Allah. Dia berdoa apa? Minta ini. Oke, hari apa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Aku akan siapkan setelah 3 tahun, kata Allah kan. Setahun, 2 tahun, kikir seminggu lagi mau dikabulkan. Ternyata, aduh kok lama banget. Bodo amat. Kata Allah, mana doanya? Kemana kau? Nah, ternyata hampir 3 bulan setelah dia berhenti gak berdoa lagi. Dia mulai lagi. Ya mulai lagi dari nol akhirnya gitu. Padahal Allah pengen lihat doang, kisah doang. Doa, sholat, puasa. Makanya orang-orang hakikat itu sampai ada berhenti sholat. Karena melihat sebenarnya bukan sholatnya. Ya. Ada orang ngaku hakikat doang, kalau nggak sempurna ke marifat, ujungnya nanti kesombongan. Maka harus syariat, torekat, hakikat, marifat. Dia mengenal Allah. Jangan berhenti di tengah. Jangan berhenti di syariat. Terus sampai ke marifat. Terus mulai lagi bawah. Semakin sempurna. Sempurna syariat, sempurna marifat. Makanya kita kan digabungkan. Kenapa di Indonesia kita belajar sholat dulu? Kenapa waktu zaman Nabi kok yang diajarin adalah tauhid dulu? Karena tadi berbeda kondisinya gitu loh. Maka dari semua syariat ketika kita ngelihat oh ini ujian, saya berasan saya sholat kok, saya ibadah kok, saya ya sejauh mungkin dari dosa kok datang musibah. Oh, yakinkan itu ujian. Berarti apa? Bekali dengan ilmu, tambah sabarnya. Hebatkan husnuzonnya.
Kemudian naikkan level grade daripada ketakwaan kepada Allah. Nah, ini dari Captain Erwin lagi ya. Ini mungkin pengen minta untuk dipertegas lagi nih, Ustaz. Apa? Assalamualaikum. Izin bertanya. Bagaimana seharusnya sikap muslim menghadapi musibah? Sebenarnya sih tadi udah kita jelasin maksudnya. Iya, mungkin ya nggak apa-apa masuk. Pertama husnuzon dulu. Iya, kan tadi soalnya Captain lagi rapat. Iya, iya. Jadi Cap, ya husnuzon dulu ini sinyal pertama lampu hijau. Ya Allah, mungkin Allah pengen ini ya, itu husnuzon. Oh. Kedua, tambahkan keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan. Husnuzon, mungkin Allah pengen saya ini. Keyakinan, mungkin Allah mengasihi ini. Yang ketiga, perbaikin kualitas takwa, takut kepada Allah. Apa sih yang belum selama ini? Ya, mungkin ada yang bolong-bolong, tutupi. Ada yang kurang-kurang, mulai penuhi. Iya. Dan banyak-banyak poin lagi. Jadi dari 3 yang disebutkan, nggak ada kan yang menyebutkan, udahlah putus asa. Walatai asmirrohillah. Jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah. Bawa gunung Semeru, bawa ban meletus, kemudian bawa segala macam. Itu bukan kiamat. Kiamat yang sesungguhnya 2. 1, nanti kiamat kubro. Tapi ada yang lebih bahaya sebelum kiamat kubro. Ketika hilang iman. Itu tadi. Kemudian wa antum ya muslimun. Wala tamutunna wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam dan iman takwa. Ada tadi yang saya garis bawahi betul Pak. Apa yang disampaikan oleh Kimo sebenarnya sederhana. Musibah itu adalah apabila kita sudah tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah. Itu yang terbesar. Karena susah. Itu kalimatnya sederhana loh. Iya, tapi jelek. Kita yang ngomong aja takut. Karena ketika kita kehilangan sesuatu, kurang uang, bisa pinjam, bisa minta. Gak punya mobil, bisa minjem. Tapi kalau malas diajak sholat, mau teriak mana? Iya benar. Iya. Karena susah, nggak langkah kaki. Oi tolongin dong, gue mulai malas. Jarang orang begitu. Paling datang ke Ustadz. Ustadz tolong Ustadz, saya bingung. Makanya dikasih jalan keluar. Khulafaus sholihin. Kalau sudah boleh gitu, langkah pertama duduknya dengan orang-orang saleh. Masya Allah. Makanya pas banget ini. Benar Pak. Jadi diniatin setiap minggu kita duduk di sini ya. Minimal dengan duduk di sini nih kita bisa selalu merasakan nikmatnya ibadah. Terima kasih Kimo. Oh sama-sama. Ya kita kan saling memberikan pengaruh kan. Benar loh. Gitu. Ini bukan basa-basi ya. Artinya majelis ilmu ya kayak gini ya. Insya Allah akan menambah kenikmatan ya. Kenikmatan. Karena yang kita obrolin, yang kita sampaikan ini bicaranya adalah menuju bahagia. Bukan menuju senang. Kalau orang bisnis ngumpulin omset, keuntungan bulan itu yang dicari senang karena untuk melengkapi fasilitas nanti keuntungan segala macam itu senang, silakan dikasih sama Allah silakan, tapi warnanya ada, awas jangan sampai hubur dunia. Kedua jangan lupa tujuan. Nah kita ini ngobrol di sini kenapa bisa tenang, bisa keluar mata? Yang kita cari bukan makanan mata, makanan kuping, bukan. Yang kita cari adalah makanan ruh, makanan batin. Maka nggak ada apa-apa pun kita bisa bahagia, bisa tertawa, bisa menangis. Itulah hebatnya hati yang sebesar buah sonubar, hati sanubari gitu, bahagia. Nah fungsinya bukan ketika kita bicara juga merasa lebih baik. Karena ada produk dari amanah guru disampaikan. Nanti menuju Allahnya bareng-bareng gitu. Karena manusia itu ada lainnya. Seorang ustadz juga seperti judul sinetron kan, ustadz juga manusia. Bukan untuk dipahami, diterima, dimaklumi manusiawinya, tapi supaya dimaafkan kemanusiaannya. Masya Allah. Memang jadi kita hidup cari senang atau cari bahagia Pak? Apa bedanya senang dan bahagia? Ayo. Apa Pak? Kenapa di dalam kehidupan di Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Kenapa bukan kebahagiaan yang menipu? Bahagia itu tidak ada tipu-tipuan, Pak. Bahagia itu tulus. Jadi kalau Bapak ditelepon sama istri, ayah lagi di mana? Lagi rapat, pada lagi karaokean, saya mau tanya, itu kebahagiaan atau kesenangan? Kenapa? Karena ada yang ditipu, Pak. Oke. Sekarang pokoknya yang kalau sudah nyampenya ke mata, kalau udah nyampenya ke kuping, nyampenya ke mulut, ya kuliner buat mulut, musik buat kuping, pemandangan pergi ke Raja Empat, keliling dunia segala itu mata.
Mobil yang bagus itu buat tangan, kaki, tubuh dan itu kesenangan. Ketika kesenangan itu membuat dia mendekat ke Allah, kesenangannya berkah. Iya, Nah, insya gitu loh. Allah. Tetapi ketika ternyata kesenangan itu membuat dia lalai, akhirnya jadi masalah. Tapi di luar itu yang utama kita cari adalah bahagia. Dan bahagia itu bukan yang di mata, yang di kuping, di mulut, di tangan, di kaki, pangkat, bukan. Bahagia itu di dalam hati. Ketika hatinya diisi oleh Allah. Allah masuk ke dalam hati, ya dijemput dengan taat, ibadah. Ibadah yang bagaimana yang bisa membuat Allah masuk dalam hati? Ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Maka majlis ilmu lah tempat mencari awal kebahagiaan. Gitu. Jadi sekali-sekali kita tanya, hati bahagia nggak? Bahagia nggak? Iya. Di sini ya, Masya Allah. Baik, ini kita tersambung lagi ke Mas aktris. Ya, mungkin kita ingin mendapatkan gambaran nih. Ya Mas Akris, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya Mas Akris dari Delta Tree Foundation. Oke Mas Akris, dari pengamatan yang Mas Akris lakukan di sana, kira-kira apa sih kebutuhan masyarakat saat ini itu? Ya, untuk kebetulan tadi saya terjun langsung ke posko dan saya juga tanya-tanya kepada para warga, apa sih Bu, Pak yang dibutuhin? Mereka memang sangat membutuhkan itu perlengkapan sholat, Ustaz. Oh, oke. Iya, seperti mukena, sarung, seperti itu ya. Masya Allah, itu sudah banyak. Ketika saya tanya, kenapa Ibu memilih membutuhkan alat-alat sholat? Iya Pak, ya, saya sampai merinding mau ceritain. Luar biasa. Beliau bilang bencana ini kan dari Allah Pak, gitu kan. Makanya saya mau ngadu ke Allah gitu kan. Saya mau ngadu tentang rumah saya. Gitu kan. Ya kenapa rumah saya bisa seperti ini gitu kan? Apa salahnya gitu? Memang dari bincangan itu saya tangkap memang mereka sangat mengeluh sekali ya, Ustaz. Terkait bencana itu. Dan selain itu, selain alat sholat, ada juga beberapa kebutuhan lain. Apa Ustaz? Menetes sedikit air mata. Ya, silakan Akris. Itu Ustaz, untuk kebutuhan lain antaranya itu seperti kebutuhan balita ya, karena memang di antaranya ada seperti susu, kemudian vitamin, ya, dan juga pampers dewasa dan juga pampers balita itu sama mungkin kebutuhannya itu ya untuk sistem bisa dibilang trauma healing ya Ustaz, menghibur para warga seperti itu Ustaz, jadi biar mereka nggak terlalu tertekan dengan musibah yang ada yang kemarin sudah terjadi, jadi harapannya tuh mereka bisa ceria lagi seperti itu Ustaz. Ya. Paling itu sih untuk kebutuhan mendesak. Soalnya kalau untuk logistik sendiri dari kota sampai di tempat saya ini tuh logistik membludak, Ustaz. Bahkan bisa dibilang tuh mubazir karena memang numpuk sekali dari makanan cepat saji ya yang dikirimkan oleh para relawan yang datang. Itu semua kebuang karena basi, karena nggak ada yang terima. Sedangkan di posko juga masak juga, Ustaz. Jadi ya bingung juga untuk diopernya kemana gitu. Oke. Jadi kalau untuk logistik insya cukup. Oke, baik, Mas. Baik, terima kasih Mas Akris ya. Semoga ya nanti apalagi ini kan luar biasa informasi yang kita dapatkan. Apa sih yang menjadi kebutuhan? Ternyata masyarakat inginnya sesuatu yang bisa membangun hubungan antara dirinya dengan Allah ya. Luar biasa Mas Akris. Terus berjuang di sana dan insya Allah kita mendoakan dan nanti setelah ini barangkali dari saudara-saudara kita yang ada di Zoom ya ini ingin membantu, nanti silakan bisa langsung mencatat nomor rekening yang sudah terpampang. Nanti tolong Kang Ramdan diputar lagi ya. Terima kasih Mas Akris ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Ustaz Guswar itu lihat bagaimana kita di sana pun belum tentu sekokoh mereka ya. Betul. Yang jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang manusia nggak sanggup. Ketika sampai musibah itu di hadapan kita, yakinkan kita sanggup. Pertama yang dikerjakan adalah nyari ilmunya, ya, kemudian mendekat kepada Allah. La haula wala quwata
illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dari Allah udah. Ya, insya Allah, apalagi tadi cerita ada yang dicari mukena. Subhanallah. Berarti sinyal ditangkap. Sinyal langit ditangkap. Ini kan dari Allah. Kembali Allah. Kenapa harus nunggu ini meletus? Kenapa harus nunggu ada tsunami? Kenapa harus nunggu musibah yang besar? Kenapa nggak dari musibah kecil itu kita bisa ketangkapnya? Belajar kita sudah mulai menangkap sinyal langitnya apa di belakangnya. Dan setiap kita itu selalu dikasih hal-hal kecil dari musibah itu ya supaya nengok terus gitu loh. Dan tidak ada yang bisa lolos dan lalai dari hal itu. Ya, kita yakin saudara kita di sana juga kuat ya. Insya Allah. Kuat insya Allah. Ini ada yang terpancing juga tadi nih bertanya. Ini. Ya, bagaimana menyikapi ujian yang nikmat? Inilah. Ya. Berapa banyak, ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi ujian nikmat? Berapa banyak orang yang lulus ketika diuji dengan musibah, berapa banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan nikmat? Iya. Karena lalai, terlena itu lebih berat daripada mata yang awas. Ya. Potensi untuk bisa bersalahnya lebih banyak karena pelurunya ada, ongkosnya ada, langkahnya banyak. Maka ketika seseorang meminta rezeki banyak, jangan cuma disiapkan saldo rekeningnya saja. Jangan hanya disiapkan berangkasnya saja. Yang harus disiapkan adalah iman. Ya. Saudara kembar yang sesungguhnya adalah bukan orang yang terlahir dari rahim yang sama, menit ini keluar, kemudian adiknya 5 menit kemudian. Saudara kembar yang sesungguhnya adalah setiap ada nikmat, pasti ada bala. Waduh, ngeri. Ini nih saya dari awal pengen menyampaikan, baru inget nih. Setiap ada bala, pasti ada nikmat. Fakullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dikasih nikmat, Allah siapkan hasudnya, balanya, ujiannya dalam rangka supaya kita waspada gitu loh. Jadi ketika kita dapat rezeki kemudian tahu hadis ini ya, nggak terus ngomel ya elah baru dapat uang dikit bocah rumah sakit. Ya Allah baru ngumpul uang dikit, ada bonus dari bos, ada aja motor masuk bengkel tabrakan. Sepertinya dia ngeluh, padahal hakikatnya memang bisa jadi bonus itu Allah kirim karena bentar lagi mau masuk rumah sakit. Iya benar. Gitu. Dan sebaliknya ketika seseorang ya Allah ini musibah dengan tahu hadis ini, dia tenang. Kenapa? Ini kan ujian, saya kan taat, saya kan ibadah. Kalau ini musibah datang ke saya, ini pasti musibah nih ujian buat saya. Dan kembarannya pasti nikmat, sehingga dia nggak ngeluh. Gitu. Bahkan tahu kalau misalnya orang sakit itu, ketika mengerang tasbih, ketika badannya bolak-balik jihad. Jadi ilmu itu mengontrol kita jadi cahaya berjalan di jalan yang gelap gitu. Konsekuensinya ketika kita mendapatkan rezeki semakin berlimpah harus siap juga dengan bala-balanya. Kenapa? Karena itu kembaran. Insyaallah. Nggak bisa dipisah gitu. Jadi sebenarnya ya betul ada bersyukur Pak. Misalkan kita dapat rezeki nih, kemudian tiba-tiba mobil masuk bengkel gitu ya. Harus kita bersyukur, kenapa? Oh ternyata ada rezeki yang bisa kita bagi sama orang bengkel, kan begitu. Itu diantaranya. Iya, daripada dikasih sakit kan dikasih mobil masuk bengkel deh. Kalau boleh milih ya. Betul nggak Pak? Contoh, dapat rezeki Pak. Dapat rezeki, nggak lama ada tetangga misalnya hasut. Kalau kita paham hadis ini, nggak mungkin. Ya orang ngiri aja, nggak begitu. Iya. Saya dapat rezeki. Tetangga ngiri. Oh ini balanya kali ya. Jadi tenang gitu. Dan kasih habis itu tangganya. Kemudian yang kedua, ya Allah baru dapat uang dikit, udah bayar anu. Dia merasa tenang. Kenapa? Ini rezeki. Kalau dia tahu hadis ini, waspada nih. Apa nih kira-kira? Ini kan rezeki. Iya, betul. Kembarannya kan bala, musibah. Bisa ujian, bisa teguran atas kekurangan ibadah taat kita kepada Allah. Kira-kira apa nih? Jadi dia waspada. Enggak, kemudian hura-hura segala macam. Tahu kejadian. Kalau dengan tahu hadis ini, dia waspada. Enggak meleng. Banyak syukurnya, wamma bini mati rabbika fahadis. Di antara nikmat Allah itu kalau bentuknya cerita, semalam saya mimpi bagus nih, indah, ceritakan. Kalau itu rezeki jangan ceritanya doang, orang pada mengkal gondokannya. Ini semalam saya alhamdulillah dapat rezeki. Dibagi, kenapa? Karena dengan kita bersedekah berarti kita kan menghindari bala yang bakal terjadi. Tolak jadi bala. Kuncinya begitu ya. Idkhulus surur, menyenangkan dan membahagiakan hati orang juga kan bagian sunnah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bicara musibah ini poinnya banyak sekali. Karena memang dasarnya dunia ladang ujian.
Sebenarnya kalau dikasih jatah Zoom ini seminggu, ya seminggu insya Allah belum tentu kelar. Cuma siapa yang mau ngomong sampai seminggu gitu kan? Karena saking banyaknya poinnya. Tapi saya bahagia malam ini Pak ya. Kita juga berbagi kebahagiaan. Ada satu clue yang sangat luar biasa. Ketika musibah orang itu adalah hilangnya nikmat beribadah, dan salah satu solusinya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan ya majelis Zoomiyah ini, kajian kita ini menjadi wasilah untuk menumbuhkan nikmatnya kita beribadah. Amin. Masya Allah. Kita doa selalu saudara kita yang ada di Lumajang dan sekitar. Diberikan kekuatan, kesabaran. Dan kita yang jauh mendoakan jangan lengah bahwa itu bisa saja terjadi pada kita. Entah dengan kisah-kisah apa. Tapi ingat yang harus dijaga adalah menjauhi maksiat, menjauhi musibah yang membuat kita jadi hilang gemar beribadah. Karena itu luar biasa. Hidayah beribadah itu datangnya selangkah-selangkah, sekotak-sekotak. Juga datang dan perginya sekotak-sekotak gitu. Iya. Gitu. Jadi kita diingatkan lagi untuk selalu mengingatkan diri dengan lagu Hidayah. Hidayah hilang. Iya, ini sudah mau akhir. Jadi seperti biasa ya kita akan ya menyampaikanlah bait-bait ungkapan hidayah. Ya mudah-mudahan nggak bosan karena ini juga memang ini lagu menjadi kalau ibarat kita nih bangsa ini lagu kebangsaan. Iya betul, lagu kebangsaan kita. Sampai sekarang pun saya menyampaikan masih nyari terus hidayah. Sampai kapan? Sampai kita menutup mata gitu. Ya nggak berhenti. Kita terus butuh petunjuk dan hidayah Allah. Hidayah hilang. Iya, diulang lagi nggak apa-apa. Ya. Maafin ya, biasalah. Udah jam 9. Cek. Coba dites. Ya man lahul huda sufhan wa ghufrana. Ya man lahul huda sufhan wa ghufrana. Anta ilahana khotoyana. Anta ilahana khotoyana. Ya mudiyal qulub alhanna dunyana. Ya ghafira dhunub qajitu tomana. Ya mudiyal qulub alhanna dunyana. Ya ghafira dhunub qajitu tomana. Ya man lahul huda صفحا وغفرانا. أنت إلهنا خطايانا. Kau penyejuk hati, kau penenang jiwa, yang Rabbul Izzati. Bimbingkanlah hamba
dosa kembali. Ya Allah ya Rabbi. Kita tutup dengan doa ya. Ya. Kita berdoa, doa untuk keluarga kita, buat iman kita, juga buat saudara-saudara kita yang dalam musibah secara fisik dengan meletusnya Gunung Semeru dan musibah imaniah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita, lahir batin, dunia dan akhirat. Wa'fu anna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih. Tak ada yang berubah di rekening kami, tidak ada yang berubah di rumah kami, tidak ada yang berubah di garasi mobil kami. Tanpa kurang rasa syukur kami kepadamu. Tapi malam ini bahagia ya Allah. Kami mencoba untuk menangkap sinyal-sinyal langit-Mu. Kami yang mengalami musibah. Kami yang menyaksikan mereka yang terkena musibah. Kami yang sedang menanti bagaimana hidayah turun kepada kami. Malam ini kami rasakan bahagia. Kesenangan mata, telinga, mulut, tubuh kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sungguh tidak mampu mengalahkan bahagianya hati kami. Ya Allah, terus peluk kami dengan inayah, maghfirah, ampunan-Mu. Maka izinkan di hujung Zoom Syisyah TV ini ya Allah, bagaimanapun dosa kami banyak, bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat, tetapi ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa kecil dan besar, terlihat atau tidak, disengaja atau tidak. Bapak Ibu, ayo kita ulang lagi kaleidoskop memori dari kamera kehidupan kita dari mulai akil balik sampai malam ini ya Allah. Begitu banyak lalai terlena, dosa, maksiat, tak sanggup kita hitung. Kita serahkan kepada Allah malam ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada dosa ayah ibu, dosa kakek nenek, saudara kandung kami, kakak adik, saudara-saudara ayah ibu kami, paman bibi, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka yang hidup atau yang telah wafat. Ya Allah, dengan musibah meletusnya Gunung Semeru ya Allah, kami yakin Kau memberikan surat-surat cinta. Beberapa dari kami yang ingin dinaikkan derajatnya, sebagian dari kami yang ingin kami menoleh, ada sebagian dari kami yang mungkin Kau merasa kecewa sehingga Kau hukum kami. Malam ini, di tempat ini, saat ini ya Allah, peluk kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menjadi muslim-muslimah yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi laki-laki yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, mutiara jiwa kami, ayah ibunya, abi uminya, papa mamanya, opa omanya. Ya Rob, jangan Kau tinggalkan kami, karena sebab Engkau kecewa dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Jangan Kau hempaskan kami karena sebab maksiat yang kami tumpuk-tumpuk.
Kami ini kecil, lemah, tak berdaya. Bumimu yang luas, masih lebih luas lagi semesta alam jagat raya. Lebih luas lagi arsy-Mu, lebih luas lagi ampunan-Mu ya Allah. Keluar kami dari tempat ini ya Allah. Setelah kami bertaubatan nasuha ya Allah. Ataibu minadzambi kaman la dzambala. Berdosa, kemudian bertaubat dari dosa, bahkan dosa-dosa ya Allah, bagaikan dia tidak pernah berdosa. Bagaimana kami setiap mengingat dosa-dosa kami, rasanya kami kecil, lemah, merasa di bawah. Malam ini kami dengan tema sikap kami sebagai muslim menghadapi musibah, menangkap sinyal langit, sinyal hidayah-Mu ya Allah. Sayangi semua saudara-saudara kami di Lumajang. Sayangi saudara-saudara kami di bangsa ini ya Allah. Bahkan yang terlebih hebat dari itu, sayangi iman kami yang sudah kami bangun dengan terseok-seok, berdarah-darah karena terus dihajar oleh dosa-dosa kami. Sayangi ihsan dan Islam kami yang sudah kami coba bangun dari mulai kami paham sampai detik ini, habis luluh lantah karena sebab maksiat kami. Lalai, terlena, terayun-ayun oleh angin nikmat dari rizki berlimpah, keadaan yang indah, cinta yang membara, sehingga lupa melalaikan. Sementara Engkau maha pencemburu. Terlalu hebat cinta kami kepada pasangan, terlalu hebat cinta kami kepada pangkat, jabatan, kedudukan, terlalu hebat cinta kami kepada harta, membuat Engkau cemburu. Bahkan bisa jadi Gunung Semeru meletus adalah surat cemburu-Mu buat kami. Tsunami Aceh puluhan tahun yang lalu, banjir bandang di tempat manapun, surat-surat cinta yang sering kami abaikan. Saat ini kami menyaksikan saudara kami di Lumajang dan sekitarnya, mayat bergelimpangan, ada yang tertimbun, ternak mereka yang habis tersapu oleh api dan debu setelah laharnya. Sebagian hidup, ada yang bersedih karena sebab hilang keluarganya. Sebagian lagi mereka yang tak terkena dengan musibah, hanya berdiam diri. Entah apapun itu ya Rabb, dari tempat kami mengangkat kedua tangan tengadah depan dada ini ya Allah, naikkan grade iman kami ya Allah. Kalau saat ini sabar kami belum hebat, sholat kami belum hebat, sujud kami belum khusyuk, puasa kami masih berhitung, zakat kami masih terpaksa, hari ini malam ini ya Allah, bukan hanya karena sebab untayan doa yang kami baca diaminkan oleh jamaah sahabat kerabat kami, tapi betul-betul kami ingin soleh, ingin baik ya Allah. Sudah cukup dosa ini ya Allah. Semakin berdosa semakin ditimpa lagi dengan musibah. Semakin lagi kami menjauh dari, semakin hebat lagi Kau hembaskan kami. Kami ini lemah. Tiada daya dan upaya kecuali Engkau dengan sayang-Mu. Isma doa anak ya Allah. Isma, dengarkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita Dua Dai Berbagi di Shisha TV. Insyaallah kita akan berjumpa kembali. Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya, usia yang panjang dan bermanfaat serta kesehatan buat kita semua. Baik, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.